Selamat siang Mas dan Mbak sekalian. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Jumpa lagi di perkuliahan kita, Sistem Informasi Manajemen. Dan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan pekan kemarin, kita ada presentasi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok ya. Ada Gojek, Grab, kemudian Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, Ruang Guru. Nanti kita akan presentasi tentang platform digital. Sebelum mulai, mungkin kita awali terlebih dahulu dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan membawa banyak manfaat. Berdoa dipersilakan. Oke, langsung saja barangkali siapa yang mau presentasi duluan, kelompok yang mana, monggo silakan. 10 menit saja, terus kemudian nanti kita lanjutkan diskusi dan tanya jawab. Kelompok yang tidak presentasi silakan memberikan pertanyaan atau komentar terhadap teman-teman yang sedang presentasi. Kelompok Tokopedia mungkin, Pak? Boleh, silakan. Bisa langsung di-share saja presentasinya, kemudian nyalakan monitornya, terus kemudian silakan dimulai. Izin untuk share screen ya, Pak. Yuk. Baik, langsung kami mulai, Pak Novi. Selamat siang, Pak Novi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Tokopedia akan mempresentasikan tugas kelompok kami level 3. Next. Kami beranggotakan Billy, Zaki, Ihsan, Salma, Salsabila, Valdista, Widya, Akbar, Nada, Najah, dan Tabina. Nah, next. Berikut adalah pokok bahasan kami. Next. Next. Yang pertama adalah deskripsi platform. Next. Tokopedia merupakan perusahaan teknologi yang memiliki misi mewujudkan pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Karir Tokopedia dimulai dari marketplace yang diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009. Tokopedia menyediakan berbagai fitur guna mengakomodasi kebutuhan penggunanya. Selain transaksi jual-beli, Tokopedia telah menyediakan lebih dari 40 produk digital guna memudahkan pembayaran kebutuhan sehari-hari, seperti token listrik dan BPJS. Di samping itu, Tokopedia juga menyediakan Tokopedia Print dan Tokopedia Clean untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Selain itu, Tokopedia turut berkontribusi dalam inklusi keuangan melalui Tokopedia Keuangan yang terdaftar resmi dan diawasi oleh OJK. Kemudian, Tokopedia juga mengakomodasi kebutuhan syariah melalui Tokopedia Salam. Nah, Tokopedia ini berinovasi mendorong ekspansi pelaku usaha offline melalui Tokopedia Wedding yang saat ini memiliki lebih dari 2.000 vendor pilihan. Dan ada juga Tokopedia Parents. Nah, dengan fitur dan inovasi yang terus dikembangkan, saat ini Tokopedia telah memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif tiap bulannya, dan lebih dari 11 juta mitra penjual. Nah, dengan dukungan mitra logistik, Tokopedia mampu menjangkau 99% kecamatan di seluruh Indonesia. Next. Yang kedua adalah model bisnis Tokopedia. Next. Model bisnis yang digunakan oleh Tokopedia adalah C2C atau consumer to consumer, di mana Tokopedia berperan sebagai penghubung atau perantara bagi penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli barang secara online. Sehingga baik penjual maupun pembeli pada dasarnya merupakan konsumen dari Tokopedia. Next. Selanjutnya adalah mengenai proses transaksi dari Tokopedia ini sendiri. Yang pertama adalah dari sisi pembeli. Yang pertama, pembeli bisa menentukan produk yang akan dibeli, lalu selanjutnya menambahkan ke keranjang atau langsung klik untuk membeli. Selanjutnya adalah memasukkan atau memilih alamat. Next. Selanjutnya adalah memilih kurir dan juga opsi tambahan. Dan yang terakhir adalah memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran. Next. Selanjutnya adalah dari sisi penjual. Yang pertama ada notifikasi pesan baru masuk dari pembeli. Lalu yang kedua adalah
penjual ini menerima atau menolak pesanan. Yang ketiga adalah melakukan proses pengemasan. Next. Yang keempat adalah mengkonfirmasi pengiriman dengan mengisi nomor resi. Ya, dan yang terakhir adalah memantau dan uang akan dikirim setelah pembeli ini melakukan konfirmasi. Next. Selanjutnya adalah kelebihan model bisnis dari sisi penjual. Yang pertama adalah tanpa biaya, di mana Tokopedia ini tidak memungut biaya dari pembuatan toko secara online. Lalu yang kedua adalah adanya fitur pre-order, di mana fitur ini sangat berguna ketika produk yang membutuhkan proses yang lama seperti barang impor. Lalu yang selanjutnya adalah terdapat kode OTP, di mana kode OTP ini sangat bagus untuk keamanan. Selanjutnya adalah terdapat pusat edukasi untuk seller, di mana berisi info penjualan, fitur terbaru, cara penggunaan, serta tips and trik untuk bisnis. Lalu ada waktu pemrosesan yang lebih lama, yaitu 5-7 hari, sehingga penjual akan lebih leluasa untuk melakukan proses pengemasan dan lain-lain. Next. Selanjutnya adalah kelemahan dari sisi penjual. Yang pertama adalah terjadinya perang harga, di mana pedagang besar ini memberikan diskon yang besar yang menyesalkan penjual kecil. Lalu yang kedua adalah pengelolaan stok yang buruk, di mana saat pembeli yang menunggu pembayaran stok tidak otomatis berkurang. Selanjutnya adalah ada produk spam, di mana produk dengan harga yang murah padahal isinya tidak sesuai. Lalu tidak adanya fitur blokir atau blacklist untuk pembeli. Dan yang terakhir adalah sering terjadinya maintenance sehingga jual beli terhambat. Next. Belum pindah ya. Selanjutnya adalah kelebihan model bisnis dari sisi pembeli. Yang pertama adanya return gratis, di mana return gratis ini bisa diperoleh saat pesanan yang diterima ini tidak sesuai. Lalu yang kedua adalah dari sisi metode pembayaran, di mana metode pembayaran yang diberikan oleh Tokopedia ini sangat beragam, di mana ada 19 pilihan metode pembayaran dari barang yang dibeli. Lalu yang ketiga adalah adanya fitur pre-order yang bisa memberikan kesempatan yang lebih tinggi bagi pembeli untuk memperoleh barang yang diinginkan. Next. Lalu kelemahan dari pembeli, yang pertama adanya produk spam, di mana produk dengan harga murah tetapi pada faktanya barang tidak sesuai atau ketika dibuka hanya berisi info saja. Lalu adanya seller no aktif, di mana Tokopedia ini tetap mengikutsertakan penjual yang tidak aktif pada pencarian produk. Lalu yang ketiga adalah prosesnya yang lebih lama, di mana ketika mungkin kita sebagai pembeli ingin memperoleh barang dalam waktu yang cepat, tetapi ternyata batas waktu yang diberikan oleh Tokopedia ini lebih lama, di mana 5-7 hari, sehingga barang yang akan kita peroleh akan lebih lama juga. Next. Selanjutnya adalah bisnis model kanvas dari Tokopedia. Dari segi key partners, ada brand terkenal, lalu online shop, ekspedisi, yaitu berupa konvensional dan juga pickup, ada supplier produk, dan juga brand ambassador. Dari key activities ada melakukan inovasi terbaru, lalu customer menjadi prioritas, meningkatkan kualitas manajemen, dan meningkatkan pembaharuan secara berkala. Dari sisi value proposition, ada nilai pilihan kategori yang bervariasi, nilai waktu proses pemesanan cepat, terdapat fitur pre-order, ada kenyamanan, kepercayaan, dan juga kemudahan berbelanja, free ongkir, dan diskon, serta garansi tukar barang. Dari segi consumer relationship, ada kemudahan pelanggan dalam berbelanja, memberikan promosi kepada pelanggan, pelayanan dan respon pada pelanggan dengan cepat, dan juga cross-selling. Next. Selanjutnya, customer segment Tokopedia adalah pembeli, penjual, dan pasar penjualan umum. Key resources yang digunakan adalah server, aplikasi, dan domain. Channels yang digunakan untuk menyampaikan value produk kepada konsumen adalah melalui ekspedisi jasa pengiriman, bank, dan metode pembayaran lainnya, penyedia layanan internet, dan official store. Cost structure dari Tokopedia terdiri atas biaya data center, biaya pemasaran dan iklan, biaya penelitian dan pengembangan, biaya umum dan administrasi. Sedangkan revenue stream dari Tokopedia dihasilkan dari top ads, core merchant, dan official merchant, yang mana ketiga hal tersebut adalah fitur-fitur berbayar bagi penjual
untuk bisa mempromosikan produknya di Tokopedia agar cepat terjual. Selanjutnya, ya, selanjutnya kalau untuk sumber pendapatannya, next. Sumber pendapatan dari Tokopedia seperti yang sudah disebutkan oleh teman saya tadi, diantaranya ada Top Ads, Power Merchant, Official Merchant, dan juga funding dari oleh investor. Nah, kalau untuk Top Ads sendiri, ini itu sistemnya seperti iklan yang mana nanti sistemnya berlaku cost setiap klik. Jadi para pengguna Tokopedia yang menggunakan Top Ads perlu membayar setiap dilakukan klik oleh pelanggan lainnya. Nah, kalau untuk Power Merchant sendiri, dia merupakan suatu bentuk keanggotaan pelapak dengan fitur-fitur eksklusif. Dan kalau untuk funding oleh investor sendiri, Tokopedia itu difunding oleh SoftBank dan Alibaba, yang mana sekarang SoftBank juga menjadi salah satu investor terbesar dari GoTo, yang merupakan merger dari Gojek dan Tokopedia. Next. Berikutnya adalah pengaruh Tokopedia pada perekonomian di Indonesia. Next. Ya, jadi sebelumnya data ini didapati dari hasil riset oleh LPM FEB UI, yang dimana ini juga disikapi atau direspon oleh co-founder dan CEO dari Tokopedia itu sendiri, yaitu William Tanuwijaya. Yang pertama, Tokopedia itu membantu mendorong pertumbuhan wirausahawan di berbagai daerah. Sebanyak 6,4 juta masyarakat Indonesia telah mengembangkan bisnis mereka bersama Tokopedia, yang dimana 94% penjual di Tokopedia itu adalah penjual skala ultra mikro, yaitu penjual dengan penjualan di bawah 100 juta per tahunnya. Dan rata-rata setiap penjualan di Tokopedia itu sebesar 48 juta secara nasional. Next. Yang kedua, Tokopedia itu membantu penjual aktif menciptakan lapangan kerja. Sebanyak 857.000 lapangan kerja telah tercipta, yang dimana itu tersebar dari Aceh sampai Papua oleh Tokopedia. Dan peran Tokopedia dari total lapangan pekerjaan baru yang muncul di Indonesia berperan sebesar 10,3%. Dan 309.000 orang menjadikan Tokopedia sebagai sumber penghasilan utama mereka. Next. Nah, oleh karena itu diprediksi pada tahun 2019 data ini bahwa Tokopedia itu berkontribusi sebesar 1,5% perekonomian di Indonesia, yaitu sebesar 73 triliun gross merchandise value atau GMV. Tokopedia menembus besaran tersebut. Lalu total pendapatan rumah tangga nasional mereka mencapai Rp 19,02 triliun, dan angka pendapatan untuk setiap angkatan kerja di Indonesia mencapai 441.000 per orang. Maaf Pak, ini izin ganti share screen. Oke, mohon maaf sebelumnya ada kendala jaringan. Yang selanjutnya adalah dari ciri khas platform Tokopedia itu sendiri. Yang pertama adalah dari maskot burung hantu yang sudah kita ketahui berbentuk kotak. Lalu Tokopedia ini memiliki dominasi warna hijau. Tokopedia juga mengusung misi untuk pemerataan ekonomi secara digital. Lalu Tokopedia memiliki konsep mall online dengan etalase di dalamnya. Lalu kita juga tahu jika Tokopedia memiliki user interface yang cukup simpel dan mayoritas konsumen itu laki-laki. Nah, selain itu, Tokopedia juga memiliki ciri khas unggul dalam penjualan seperti gadget, alat berat, alat-alat kesehatan, dan kebutuhan dekorasi ruangan hingga kebutuhan rumah tangga. Lalu yang selanjutnya, Tokopedia itu bekerja sama dengan Gojek, lalu merger menjadi GoTo. Yang selanjutnya itu Tokopedia memiliki ciri khas memiliki fitur iklan berbayar yang berupa Top Ads, yang seperti udah disebutkan sebelumnya. Dari atas iklan otomatis dan iklan manual. Lalu Tokopedia itu juga memiliki fitur iklan tanpa modal yang dengan bebas dapat mengatur komisi per produk oleh seller itu. Lalu yang terakhir itu dari Tokopedia memiliki beberapa produk, yaitu Tokopedia Salam, Tokopedia Corner, Tokopedia All Center, Toko Cabang, dan Tokopedia Academy. baik, selanjutnya mengenai prospek Tokopedia di masa depan. Next.
Nah, untuk prospeknya ini kami membagi jadi 3 aspek. Yang pertama dari aspek strategi, lalu aspek merger dengan Gojek, dan yang terakhir aspek IPO. Next. Nah, yang pertama itu dari aspek strategi, Tokopedia sendiri itu kan bisnis e-commerce yang berbasis teknologi digital. Nah, CEO-nya Tokopedia, William Tanuwijaya itu bilang bahwa tujuan Tokopedia harus sustainable itu untuk membantu bisnis lain supaya bertumbuh. Dengan adanya teknologi digital ini, Tokopedia bisa mewujudkan tujuan mereka itu dan memang sudah mulai melakukan langkah-langkahnya. Tokopedia selama ini menciptakan kampanye-kampanye seperti sudah cek Tokopedia belum atau mulai aja dulu. Nah, itu tujuannya untuk mempromosikan belanja online supaya nantinya masyarakat Indonesia itu terbiasa dengan belanja online dan mulai mengubah kebiasaan mereka dari belanja offline ke belanja online. Nah, dari situ kita dapat lihat bahwa target prospek Tokopedia ke depannya itu adalah masyarakat yang masih belum terlalu sering melakukan pembelian online. Kemudian William Tanuwijaya sendiri menilai bahwa segmen masyarakat yang seperti ini, prospeknya itu justru ada di masyarakat pedesaan yang mereka percayai jumlahnya itu setidaknya mencapai 100 juta. Makanya William Tanuwijaya ini berpandangan bahwa fokus di dalam negeri itu lebih penting daripada ekspansi ke luar negeri. Karena itu Tokopedia menerapkan strategi go lokal, bukan go global. Dengan adanya teknologi dan inovasi digital itu ternyata membuat Tokopedia sangat mungkin melakukan eksekusi strateginya ini. Karena cakupan pasarnya mereka juga semakin luas, bisnisnya juga menjadi semakin sustainable, dan banyak bisnis yang bertumbuh di dalam ekosistem Tokopedia itu sendiri. Prospek Tokopedia yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Pian. Terima kasih. Baik, bisa next. Bisa next. Baik, untuk prospek yang kedua yaitu mergernya Gojek dengan Tokopedia, yang mana kedua perusahaan ini resmi merger pada tanggal 17 Mei 2021, yang mana Goto ini juga berarti gotong royong sesuai dengan prinsip kedua perusahaan. Kemudian hadirnya Goto juga untuk membentuk ekosistem yang menjadi jawara di bidang teknologi di Indonesia. Next please. Next please. Kemudian merger Goto akan menyebabkan driver memiliki kenaikan gaji atau insentif. Bisa dilihat di slide saat ini. Hal ini mengingat nilai gabungan atau gross transaction value gabungan lebih dari 22 miliar US dollar atau sekitar 314 triliun rupiah. Merger juga menggabungkan transaksi menjadi sebesar 1,8 miliar transaksi pada tahun 2020, yang mana menargetkan berkontribusi lebih dari 2% terhadap PDB di Indonesia. Model bisnis grup Goto akan semakin beragam, stabil, dan berkelanjutan, sebab akan mengkombinasikan transaksi platform Gojek uang driver untuk memperoleh order yang lebih banyak lagi, dan otomatis akan meningkatkan pendapatan driver. Serta akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta peluang bagi para pengusaha UMKM di Indonesia. Kemudian grup Goto juga memiliki daftar investor blue chip yang ada di dunia. Seperti contohnya ada Alibaba, Astra, Google, Facebook, Tencent, Telkomsel, dan lain sebagainya. Next please. Kemudian prospek yang ketiga adalah IPO dari Goto, yang mana Goto ini resmi siap menggelar initial public offering atau IPO. Perusahaan tersebut akan berencana menjadi perusahaan publik yang masuk ke pasar modal tahun ini dengan publik di Bursa Efek Indonesia, yang mana Goto ini diketahui membawai 3 subholding, yang diantaranya ada Gojek, Goto Financial, dan Tokopedia. Dan kabarnya Goto ini yang sebagai holding akan melepas sebesar 1% sahamnya di IPO. Next please. IPO startup teknologi raksasa di bursa lokal ini akan menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi pasar modal di Indonesia, karena sebelumnya di aturan di bursa saat ini dapat dikatakan belum relevan dan belum mampu
mengakomodasikan kebutuhan IPO perusahaan raksasa teknologi. Contohnya struktur kepemilikan di perusahaan teknologi terbilang spesial. Terdapat banyak investor dan pemegang saham yang masuk dalam sejumlah seri saham dan dalam waktu yang berbeda-beda, sehingga hal tersebut membuat ketentuan mengenai pemegang saham pengendali pun menjadi kabur. Di sisi lain, IPO ini juga akan menjadi sebuah prioritas bagi kemajuan masyarakat dalam negeri. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya terkait perspektif pemilik platform. Next. Tokopedia membangun perspektif terhadap dirinya sebagai sebuah mall online terbesar di Indonesia dengan penjual online seluruh Nusantara yang berkumpul menawarkan jutaan produk dengan harga yang sangat menarik. Selain itu, transaksi di Tokopedia juga diklaim lebih aman, karena setelah pembeli menerima barang, pembayaran baru akan diteruskan ke penjual. Next. Selain itu, Tokopedia juga melakukan penghubung penjual dan pembeli di seluruh Nusantara dengan fitur-fitur yang memberikan lebih dari apa yang dibutuhkan oleh customer-nya. Kemudian layanan yang diberikan mengenai pembayaran itu juga dibilang mudah dan aman. Kemudian Tokopedia juga memberikan dukungan lebih untuk mengembangkan usaha milik mitra dengan memberikan akses pemodalan. Kemudian Tokopedia juga mengklaim dirinya sebagai pelayanan terbaik. Next. Ya, kemudian untuk perspektif konsumen, next aja langsung. Next. Baik, dari survei yang kita lakukan, maka barang yang paling banyak dibeli oleh responden secara berurutan adalah barang elektronik, peralatan rumah tangga, dan produk kecantikan. Namun bisa dilihat bahwa hampir semua pilihan yang kita berikan bahwa telah pernah dibeli oleh pelanggan Tokopedia, sehingga menunjukkan bahwa Tokopedia merupakan platform yang sangat lengkap dan serba ada, sehingga mereka memilih untuk berbelanja di Tokopedia. Next. Kemudian alasan responden menggunakan Tokopedia yang paling utama adalah karena terpercaya, alasan kedua karena promo dan diskon, dan alasan ketiga karena memiliki official store dan metode pembayarannya yang mudah serta banyak pilihan. Poin satu yang saya sebutkan tadi, Tokopedia terpercaya karena mereka menjaga keamanan situsnya, misalnya dengan disediakannya fitur statistik atau berupa rating toko, agar pelanggan tidak menjadi korban penipuan. Dan mereka juga menyediakan rekening bersama, yakni uang yang ditransfer oleh pembeli tidak akan ditransfer kepada penjual sebelum pembeli mengkonfirmasi telah menerima barang tersebut dan sesuai, seperti pada gambar di kiri. Next. Untuk sebelumnya, Oke, next. 15 responden memberikan jawaban bahwa Tokopedia sangat baik dalam pelayanan dibandingkan dengan kompetitornya, dan 28 lainnya menyatakan bahwa pelayanan Tokopedia baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan survei bahwa 47 dari 55 responden menjawab bahwa mereka hampir tidak pernah mengalami kendala selama menggunakan aplikasi ini. Next. Untuk poin 2 yang tadi, banyak promo dan diskon di poin 2 tadi, misalnya promo awal tahun, promo bebas ongkir, maupun penjual yang memberikan voucher kepada pelanggan setianya. Kemudian di poin ketiga, Tokopedia sekarang menyediakan berbagai official store, brand resmi yang meningkatkan kepercayaan pelanggan pada Tokopedia. Selain itu, yang tidak kalah penting, Tokopedia menyediakan berbagai cara pembayaran yang mudah dan praktis. Next. Berikutnya akan dijelaskan mengenai perspektif dari beberapa partner Tokopedia. Next. Partner pertama adalah Grup M. Grup M dan Tokopedia menjalin kerjasama pada tahun 2020. Kerjasama ini tentu dilatar belakangi dengan pertumbuhan pesat e-commerce yang terjadi di Indonesia saat ini. Dengan adanya kerjasama ini, Tokopedia akan menggunakan Grup M dan agensinya untuk meningkatkan solusi dan alat pemasaran seperti Top Ads, untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan meningkatkan pengalaman pembelanja. Himanshu Sekar, selaku CEO Grup M Indonesia, mengatakan, kami benar-benar optimis tentang percepatan pertumbuhan e-commerce bersama dengan Tokopedia dan klien kami. Dampak COVID-19, kami melihat e-commerce sebagai pilar utama dalam merangsang lebih banyak permintaan, dan kami tidak hanya membantu klien kami saja, tetapi juga ekonomi. Oke, next. Kemudian partner kedua adalah XL. Tokopedia dan XL resmi menjalin kerjasama pada pertengahan tahun 2021. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan produk digital. Selain itu, diharapkan juga dengan kerjasama ini, masyarakat memperoleh kemudahan dan kenyamanan dalam memperoleh produk dan layanan XL selama masa pandemi. David, selaku Direktur dan Chief Commercial Officer XL, mengatakan bahwa perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan besar dengan basis teknologi di Indonesia dan juga menyediakan ekosistem digital yang lengkap. Oke, next.
Dan partner terakhir adalah pemerintah Kota Medan. Pemerintah Kota Medan dan Tokopedia menyepakati hubungan kerjasama pada tahun 2020. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk memajukan UMKM di Kota Medan. Selain itu, dengan kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan peluang UMKM Kota Medan, terutama dalam masa pandemi ini. Akhir sebagai pelaksana tugas Wali Kota Medan mengatakan, Tokopedia merupakan perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Oleh karenanya, dengan kerjasama ini, UMKM yang ada di Kota Medan dapat bergabung dengan UMKM lainnya yang tergabung di Tokopedia, sehingga seluruh UMKM di Kota Medan dapat mempromosikan produknya di Tokopedia. Oke, next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk segala kekurangannya, kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok Tokopedia. Kita langsung saja pertanyaan dari teman-teman yang lain. Silakan. 3 pertanyaan saja. Ayo, Mas, Mbak. Baik, ini sih teman-teman kelompok izin bertanya. Saya mau minta pendapat teman-teman aja terkait dengan IPO tadi. Kan berkaca dari Bukalapak kemarin ya. Jadi kan itu kan emang sempat dibawa naik 2 hari, tapi setelah itu turunnya agak dalam. Saya minta pendapat teman-teman aja, apakah ini bisa mengurangi optimisme investor di Bukalapak di GoTo ke depannya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Suluh. Mau langsung dijawab? Atau ada yang lain, silakan. Kalau masih ada yang lain, teman-teman dari kelompok yang lain, silakan. Kalau nggak ada, satu pertanyaan dari saya mungkin, menurut Anda kalau model bisnis semacam ini apakah sustainable atau hanya sustainable dalam artian untuk jangka waktu yang panjang begitu ya, atau hanya akan bisa survive dalam waktu dekat saja karena lagi booming e-commerce dan lain sebagainya. Silakan kelompok Tokopedia boleh langsung dijawab aja. Pak izin menjawab, tapi dari pertanyaannya Pak Novi. Jadi menurut kami model bisnis Tokopedia ini termasuk model bisnis yang sustainable. Bukan karena e-commerce ini hanya booming sementara, tapi berdasarkan beberapa penelitian yang saya baca, justru nantinya masyarakat itu akan beralih perlahan menggunakan metode pembelian secara online melalui e-commerce utamanya daripada website, karena e-commerce itu umumnya lebih terpercaya dan menggunakan banyak fitur. Nah, di samping itu Tokopedia ini mengapa bisa model bisnisnya bisa sustainable, karena Tokopedia ini akan selalu terus mengembangkan inovasi mulai dari fitur, layanan dan lain sebagainya. Seperti itu Pak kalau dari saya. Mungkin teman-teman ada tambahan. Pertanyaan yang pertama tadi bisa dijawab? Baik Pak, izin menjawab pertanyaan yang pertama. Menurut kelompok kami, tentu dengan adanya IPO GoTo di pasar bursa efek Indonesia ini akan menarik minat para investor, baik itu investor lokal maupun investor asing. Karena apa? Karena yang merger ini bukan sembarang perusahaan, akan tetapi 2 unicorn yang merger menjadi satu. Dan ini tentunya karena Gojek dan Tokopedia ini merupakan produk yang sangat familiar bagi kalangan di kaum milenial ini, dan juga valuasi startup unicorn ini termasuk tertinggi di dunia, apalagi kedua perusahaan tersebut sama-sama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang digital, juga menarik minat para investor baik di kalangan lokal maupun di luar negeri. Kemudian kalau melihat dari seperti contohnya IPO yang ada di Bukalapak tersebut, tidak lepas dari adanya faktor dari broker, yang mana para broker ini yang akan menjadi salah satu faktor kuat yang mana akan melihat keberhasilan IPO sebuah perusahaan seperti itu. Jadi selain faktor broker, juga terdapat faktor brand dari kedua perusahaan tersebut, begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Suluh, sudah terjawab pertanyaannya. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu untuk kelompok Tokopedia kita kasih applause yang meriah.
Selanjutnya, kita langsung saja ya ke kelompoknya Traveloka. Nanti kita akan kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa kembali ke Tokopedia, mungkin bisa nyambung ke Gojek atau yang lainnya. Silakan Traveloka, begitu siap bisa langsung dimulai. Baik Pak, sudah muncul share screen-nya ya. Selamat siang teman-teman semua dan Pak Novi. Kami dari tim Traveloka akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Sebelumnya ini ada daftar nama kelompok kami. Langsung aja dimulai. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikannya. Selamat siang Pak Novi, selamat siang teman-teman. Mungkin kita di sini kami dari kelompok Traveloka mengawali mengenai pengenalan secara singkat. Sebenarnya Traveloka itu suatu platform digital seperti apa. Jadi next. Baik, mungkin teman-teman sudah sering dengar ya mengenai Traveloka, bagaimana Traveloka memberikan layanan untuk membantu teman-teman dalam mobilitas ataupun beberapa experience lainnya. Nah, mungkin kita Traveloka bukan salah satu platform media di mana tuh dia bisa memberikan kesempatan bagi kita untuk memudahkan kita untuk mobilitas seperti pemberian jasa menjualan tiket ataupun pemberian jasa pembookingan hotel dimanapun berada dengan beberapa tempat yang bekerjasama juga dengan Traveloka. Nah, mungkin baru-baru ini juga Traveloka membuat suatu gebrakan baru di mana Traveloka sudah resmi memperkenalkan Traveloka for Corporates, di mana mungkin teman-teman juga sering dengar ya, di mana ada beberapa korporat yang melakukan kegiatan gathering bareng ataupun melakukan kegiatan bersama keluar kota ataupun ada kegiatan-kegiatan bersama. Nah, di sini Traveloka memberikan wadah, memberikan kesempatan bagi korporat itu untuk melakukan kerjasama sehingga program komunitas ini bisa memberikan dampak yang baik dan memudahkan juga bagi perusahaan supaya mendapatkan masukan-masukan ataupun layanan yang efisien dan baik dari segi waktu dan biaya juga. Bisa di next. Nah, mungkin juga ini secara singkatnya Traveloka juga merupakan satu perusahaan teknologi terkemuka di Asia Tenggara yang menyediakan akses bagi pengguna untuk menemukan dan membeli berbagai produk transportasi, akomodasi, aktivitas gaya hidup, dan layanan keuangan. Nah, perjalanan Traveloka sendiri dimulai dari platform pemesanan penerbangan dan hotel online. Namun sampai hari ini, Traveloka menyediakan lebih dari 20 produk yang terus bertambah, memberi akses tanpa batas ke perjalanan layanan lokal dan kebutuhan finansial. Bisa di next. Nah, ini misi dari Traveloka sendiri adalah memampukan Anda untuk memenuhi aspirasi gaya hidup sehari-hari dengan produk terintegrasi dalam suatu platform. Di mana mungkin tadi kita sama-sama tahu Traveloka diawali dengan jasa penerbangan dan juga jasa pembookingan hotel. Namun semakin berkembangnya zaman, berkembangnya waktu juga, Traveloka mulai mengembangkan bisnisnya dengan memberikan experience yang bisa memenuhi kebutuhan kegiatan sehari-hari bagi para penggunanya. Nah, ini lebih ke penjelasan singkat bagaimana logo dari Traveloka, di mana ada burung Gatwit yang mampu terbang sejauh 11 km tanpa berhenti, dan juga ada warna biru sebagai simbol produktivitas, di mana Traveloka sendiri menggunakan logo ini. Traveloka berasal dari orang-orang kecil dan di mana mungkin tidak memiliki posisi, tidak memiliki kekuatan yang besar di pemerintahan ataupun di mana-mana, sehingga mereka memfilosofikan mereka itu seperti burung Gatwit yang di mana mereka kecil namun mereka bisa terbang secara jauh dan bisa mengembangkan sayapnya dan memberikan dampak yang lebih kepada siapapun. Bisa di next. Nah, ini beberapa jenis produk yang ada di Traveloka. Mungkin teman-teman cukup familiar ya dengan tiket pesawat ataupun hotel dan beberapa jasa lainnya. Bisa di next. Nah, di sini ada beberapa layanan yang ada pada Traveloka. Yang pertama ada e-product dan e-service, di mana e-product itu bisa beberapa hal yang mengenai tiket pesawat, tiket kereta api, dan transportasi lainnya, ataupun juga mengenai kamar hotel, tiket pertunjukan seni, dan juga beberapa layanan lainnya. Nah, mungkin teman-teman juga, mungkin kita semua juga pernah mendengar atau melihat bagaimana Traveloka mencoba untuk beradaptasi dengan masa pandemi ini, di mana Traveloka sekarang mulai memberikan jasa
mengenai informasi kesehatan, pemberian jasa mengenai informasi tes COVID-19 seperti swab PCR ataupun swab tes antigen. Nah, itu merupakan beberapa produk yang ada di Traveloka sendiri. Lalu yang kedua ada e-procurement, di mana procurement ini sendiri lebih ke bagaimana suatu pengadaan barang yang ada dalam suatu platform atau suatu bisnis. Nah, di sini Traveloka sendiri menggunakan e-procurement sebagai sistem aplikasi yang berbasis web yang menyediakan berbagai kemudahan serta informasi dalam kaitannya dengan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan. Lalu setelah e-procurement ada juga e-distribution, di mana Traveloka menjadwalkan tiket transit murah, yaitu rute alternatif, di mana Traveloka membantu para penggunanya untuk bisa mendistribusikan berbagai jenis tiket, berbagai jenis layanan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh para penggunanya. Bisa di next. Lalu ada e-payment, di mana e-payment ini mungkin teman-teman juga tahu, di mana berkembangnya zaman, Traveloka juga memberikan kesempatan bagi para penggunanya untuk menggunakan e-payment sehingga memudahkan transaksi. Nah, ada salah satu fitur yang ada di Traveloka adalah bayar dengan satu klik, bayar dengan kartu kredit juga menjadi simpel, dan juga beberapa e-payment lainnya seperti e-tiket, voucher hotel, ataupun beberapa e-payment lainnya. Baru ada e-contracting, di mana Traveloka memiliki hak untuk tidak menerima setiap pengguna atau pemesanan, atau dalam kasus-kasus tertentu membatalkan konfirmasi pemesanan berdasarkan kebijaksanaan tunggal dan untuk alasan apapun, serta tanpa memberikan alasan penolakan, penampikan, ataupun pembatalan. Baru yang terakhir ada e-marketing, di mana ini merupakan salah satu fitur baru di Traveloka, yang mana ada fitur baru yaitu price alert, yaitu fitur tambahan dari Traveloka yang menyuguhkan informasi terbaru mengenai harga terbaik dan termurah dari sebuah rute atau destinasi tertentu yang telah didaftarkan oleh pengguna aplikasinya. Bisa lanjut oleh teman saya. Oke, teman-teman, setelah kita tahu tentang platform dan bagaimana Traveloka ini berjalan, mungkin di balik itu ada sebuah bisnis model yang dijalankan oleh Traveloka sendiri. Nah, untuk bisnis modelnya sendiri, penjualan tiket secara online merupakan salah satu model bisnis dari Traveloka. Nah, kemudian Traveloka memiliki struktur transaksi bisnis to consumer atau B2C, di mana rata-rata transaksi lebih dari 50 USD atau sekitar 650.000 untuk rata-rata transaksinya, dan tidak memerlukan saham karena kebetulan Traveloka belum memperjualbelikan saham di pasar bursa seperti itu, dan tidak menyimpan benda fisik dalam bentuk apapun, sehingga di Traveloka sendiri itu dengan mudah terbebas dari bahaya logistik yang menghantui industri e-commerce di Asia Tenggara. Kemudian bisa next. Nah, untuk merepresentasikan bisnis model yang dimiliki oleh Traveloka, kami menggunakan tools bisnis model Canvas untuk dapat menggambarkan bisnis Traveloka secara general. Yang pertama itu kami ada key partners yang fungsinya untuk mengorganisasikan aliran suatu barang atau layanan lainnya dalam bisnis Traveloka sendiri. Di sini ada berbagai jenis maskapai penerbangan domestik maupun domestik, karena sebenarnya Traveloka ini sudah mencapai ranah Asia Pasifik seperti itu, jadi ranahnya juga sudah lumayan luas. Kemudian ada kerjasama dengan berbagai bank untuk payment sendiri, dan ada hotel, kemudian tempat wisata untuk memfasilitasi layanan yang ada di Traveloka sendiri. Nah, yang kedua itu ada key activities, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya itu adalah menghasilkan value proposition yang nantinya akan saya bahas gitu. Nah, untuk key activity sendiri yang pastinya Traveloka ini akan menyediakan layanan pemesanan dan informasi hotel serta tiket pesawat domestik dan non domestik, ini fitur utamanya. Tetapi banyak fitur baru yang akan disediakan oleh Traveloka, seperti beberapa layanan yang sudah disebutkan oleh sebelumnya. Kemudian ada dari key resources, yaitu daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition sendiri. Nah, secara teknikal, Traveloka ini mempunyai investasi untuk membangun layanan baru seperti pemesanan hotel dan paket layanan perjalanan. Nah, seperti itu dapat dari sistem dan platform waktu yang nyata dan big data seperti itu. Kemudian dari SDM-nya sendiri ada seperti customer service, kemudian ada tim tekniknya. Dari modalnya sendiri kami ada dana dan pasar baru atau new market untuk dieksploitasi. Kemudian ada
komponen keempat adalah cost structure, yaitu biaya yang dibutuhkan seperti biaya-biaya operasional, seperti biaya karyawan, biaya sewa kantor, kemudian biaya maintenance website, dan kemudian ada biaya-biaya pemasaran seperti pemasaran, promosi sosial media, iklan televisi, dan pusat panggilan. Nah, kemudian di value proposition itu adalah sebuah keunggulan produk sih sepertinya seperti itu. Untuk sesungguhnya apa sih poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat dan ditawarkan oleh Traveloka sendiri. Nah, di sini value proposition Traveloka adalah sebagai situs yang memberikan kemudahan untuk memesan tiket pesawat serta hotel melalui website. Karena sebenarnya kalau teman-teman nanti tahu sejarahnya tentang Traveloka sendiri, Traveloka itu hadir sebagai solusi dari permasalahan kenapa sih kita itu sebagai customer susah mencari suatu pemesanan hotel dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi kalau kita harus menempuh jarak yang cukup jauh. Kemudian next. Di sini ada customer relationship. Nah, ini bagian ini harus dijawab untuk mengetahui bagaimana sih cara sebuah bisnis itu menjalin hubungan dengan pelanggan. Yang pertama itu dari layanan pemesanan sendiri, kemudian ada ulasan. Di sini juga Traveloka itu menjamin suatu kecepatan dan transparansi, kemudian mudah digunakan dan layanannya juga 24 jam. Dan di sini ada diskon yang membuat mungkin customer itu loyal terhadap Traveloka karena banyak tawaran diskon, apalagi di masa-masa hari-hari besar gitu. Kemudian next ada channels, itu adalah sebuah media atau sarana yang bisa digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa. Di sini ada tertulis website, aplikasi smartphone, social media, dan televisi radio. Biasanya channels ini merupakan suatu sarana untuk memberitahu tentang platform itu sendiri dan untuk mempertahankan customer relationship. Nah, kemudian ada customer segmentation, yaitu adalah bagaimana kita ini mengetahui dan mengenal berbagai hal tentang pelanggan kita. Nah, di sini tuh kita sebagai bisnis ada seperti kita harus bisa menjawab kayak customer jobs, kemudian customer gain, dan customer pain. Karena tentu kita mendapat pelanggan itu karena misalnya keefektifan yang bisa mereka dapat, kemudian customer pain adalah kesusahan mereka, dan kita bisa berusaha menjawab kesusahan mereka yang diberikan solusinya dengan produk kita. Nah, customer segment yang kita buat adalah yang pertama mengenai konsumen pengguna jasa pesawat dan hotel, kemudian ada traveler, yaitu konsumen yang sering berpergian dengan pesawat. Nah, revenue stream sendiri adalah komponen terakhir dari bisnis model kanvas, yaitu sumber-sumber dana yang akan digunakan untuk perjalanan bisnis Traveloka sendiri. Yang pertama dari model agen perjalanan, kemudian ada komisi, kerjasama dengan bank, dan ads. Kemudian ada juga investor-investor yang akan menyalurkan dana yang akan nanti selanjutnya dijelaskan oleh Leo. Baik, terima kasih. Jadi mungkin di sini ada beberapa sumber dana yang diterima oleh Traveloka, di mana kita sama-sama tahu Traveloka sebagai pihak travel agent mengambil keuntungan atau komisi atas jasa mereka dalam mewadai jual beli atau transaksi yang terjadi antara konsumen dengan pihak hotel, transportasi, maupun pihak-pihak lainnya. Tadi juga dijelaskan oleh Ruth bagaimana Traveloka juga mendapatkan sumber dana, suntikan dana dari beberapa investor atau beberapa pihak yang membantu Traveloka bisa menjalankan bisnisnya. Saat ini next. Nah, ini mungkin beberapa sumber dananya secara spesifik, ya, di mana mungkin yang pertama adanya komisi dari maskapai antara 2-10%, di mana memang Traveloka memberikan jasa pelayanan transportasi penerbangan yang bekerja sama juga dengan maskapai yang ada di dalam Traveloka. Sehingga ketika adanya hubungan tersebut, ada komisi yang diterima oleh Traveloka ketika mereka membantu maskapai-maskapai ini bertemu dengan para konsumennya. Nah, di sini ada angka 2-10% dari tiap transaksi yang terjadi. Baru yang kedua ada juga rebate yang ditambahkan. Ketiga, adanya kerjasama yang dibentuk dengan bank atau institusi lain. Yang keempat, adanya cross selling dengan produk lain. Yang kelima, ada biaya jasa pelayanan setiap transaksi Traveloka yang mungkin kita juga beberapa dari kita pernah menggunakan jasa Traveloka. Ada juga beberapa biaya yang perlu kita bayarkan untuk biaya admin ataupun biaya jasa Pak Traveloka sendiri. Lalu ada komisi dari jasa ads, di mana Traveloka juga memberikan kesempatan bagi produk misalnya seperti maskapai ataupun produk-produk yang bersangkut paut dengan Traveloka untuk bisa mempromosikan bisnis yang mereka punya. Nah, selain itu juga ada beberapa investor yang memberikan dana suntikannya kepada Traveloka. Sebagai contoh, ada Expedia dari Amerika Serikat yang menyuntikkan dana investasinya sebesar $350 juta
yang ataupun senilai 4,6 triliun rupiah pada tahun 2017. Lalu juga baru-baru ini Traveloka juga mendapatkan suntikan dana dari institusi keuangan global yang sebesar $250 juta pada tahun 2020. Bisa di next. Oke, selanjutnya platform owner perspektif. Bisa di next tolong. Nah, salah satu pendiri dari Traveloka sendiri adalah Ferry Unardi. Nah, tentang awal pendiriannya, ide awal dari Traveloka sendiri ini adalah muncul dari kesulitan Ferry Unardi dalam mencari tiket penerbangan dari Boston ke Indonesia. Nah, oleh karena itu, ia ingin menggunakan kemampuan IT-nya untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan seperti dirinya ketika sedang mencari tiket pesawat. Nah, dari situlah tercetus ide untuk mengembangkan Traveloka. Selain itu, dia juga melihat bahwa peluang dari bisnis pemesanan tiket juga sedang booming. Oleh karena itu, akhirnya pada tahun 2012, bersama dengan kedua rekannya, yaitu Derianto Kusuma dan Albert Zhang, ia membentuk Traveloka sebagai platform pencari dan pembanding harga tiket pesawat. Nah, kemudian mereka juga memiliki upaya untuk membangun sebuah aplikasi berbasis online yang dapat memudahkan wisatawan dalam melakukan perjalanan. Nah, pada tahun 2013 sendiri, Traveloka merubah konsepnya dengan berpikiran bahwa akan lebih memudahkan pengguna jika tiket dapat dibeli langsung pengguna setelah memilih harga terbaik. Nah, selanjutnya pada tahun 2014 sendiri, Traveloka memasuki bisnis reservasi kamar hotel. Next. Nah, sekarang sendiri, seperti yang sudah dijelaskan teman saya, Traveloka menyediakan berbagai layanan seperti tiket pesawat, hotel, experience, tiket kereta api, JR Pass, tiket bus, dan sebagainya. Nah, selama pandemi ini, Traveloka menggunakan beberapa strategi dalam mengatasi dari dampak pandemi sendiri. Yang pertama, merambah bisnis pesan antar makanan. Nah, Traveloka sendiri merambah bisnis pesan antar makanan dengan meluncurkan Traveloka Eats Delivery, yang mana Traveloka bermitra dengan puluhan ribu lebih restoran di Jabodetabek. Sejak peluncurannya sendiri, Traveloka Eats Delivery ini telah meningkat hampir 2 kali lipat secara tahunan. Selanjutnya, menyediakan layanan kesehatan. Nah, di sini Traveloka menyediakan layanan tes COVID-19 dengan bekerja sama dengan lebih dari 140 mitra. Selanjutnya, meluncurkan beragam fitur baru. Nah, salah satu fiturnya adalah merilis Traveloka Fin Partner, yang mendorong mitra dalam mengakomodasi penerapan protokol kesehatan yang ketat. Nah, selain itu terdapat juga fitur online experience tour virtual, yang mana menyediakan wisata virtual yang dikemas dengan metode siaran langsung. Selanjutnya berfokus pada layanan finansial, di mana ke depannya Traveloka akan bersiap dalam mencatatkan saham perdananya di Wall Street. Selanjutnya ada promosi harga. Di sini Traveloka menyediakan promo diskon pada berbagai produknya, seperti diskon hotel atau diskon tiket pesawat. Next. Kemudian rencana ke depannya yaitu Traveloka akan mengembangkan layanan fintech-nya secara vertikal dan geografis, serta akan bermitra dengan bank-bank di tanah air dan memanfaatkan teknologi untuk menggait lebih banyak pengguna. Kemudian, seperti yang dijelaskan sebelumnya, Traveloka akan berencana untuk melakukan penawaran saham perdana atau IPO di Wall Street. Next. Lalu yang ketiga ada customer's point of view. Sebenarnya dari mana sih customer dapat mengetahui keberadaan aplikasi Traveloka? Nah, setelah kita melakukan survei terhadap 62 responden, sebanyak 82% dari 62 responden survei pengguna Traveloka menyatakan bahwa cara beriklan dan media iklan itu memang berpengaruh dalam menarik pelanggan. Dapat kita lihat di sini sebanyak 77,4% dari 62 responden mengetahui Traveloka melalui iklan pada media digital atau sosial media seperti YouTube, Twitter, Instagram, Google, dan sebagainya. Lalu 12,9% responden mengetahui Traveloka melalui iklan pada acara TV lainnya, dan 9,6% responden mengetahui Traveloka melalui baliho, koran, atau media konvensional lainnya. Dapat kita lihat dan dapat kita simpulkan bahwa pada masa saat ini iklan-iklan yang ditaruh pada media konvensional tidak terlalu efektif apabila dibandingkan dengan media digital. Lalu jika kita melihat dari mata pelanggan, ada beberapa kompetitor yang
dirasa paling bersaing dengan Traveloka. Berdasarkan hasil survei kami, Tiket.com dan Beki-Beki menduduki 2 posisi teratas sebagai kompetitor yang menurut mereka paling baik gitu dibanding Traveloka. Kemudian ada Agoda, Red Doors, Oyo, dan KAI, dan kemudian e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee juga ternyata menjadi pilihan para customer untuk membeli e-ticketing gitu. Kemudian dapat kita lihat pada App Store bahwa Traveloka, Beki-Beki, dan Tiket.com ternyata memang terbukti memiliki rate paling tinggi di App Store sendiri. Kemudian pertimbangan apa aja sih yang pelanggan butuhkan dalam memilih aplikasi Traveloka maupun kompetitornya? Berdasarkan hasil survei kami, yang pertama itu ada harga dan promo yang diberikan. Semakin murah harga dan semakin banyak promo yang diberikan, itu akan menarik lebih banyak customer untuk menggunakan aplikasi tersebut. Yang kemudian yang kedua, metode pembayaran yang ditawarkan. Semakin banyak variasi metode yang dibayarkan seperti e-wallet atau berbagai bank, itu akan berpengaruh juga, karena ternyata masih ada beberapa customer yang sangat menghitung adanya biaya admin, walaupun sedikit, kayak cuma 1.000 atau 2.000, itu katanya mereka tetap berpengaruh dalam memilihnya. Terus yang ketiga, user friendly. Yang keempat, user interface yang menarik dan simpel. Yang kelima, durasi ganti rugi ketika pembatalan pemesanan. Yang keempat, ads yang sering dijumpai. Yang ketujuh, tentunya brand image yang baik. Dan yang terakhir, kelengkapan penawaran yang diberikan dalam satu aplikasi tersebut. Kemudian jika melihat dari sisi biaya, 80,6% responden survei menyatakan bahwa melakukan transaksi melalui aplikasi Traveloka memang dinilai lebih ekonomis dibandingkan apabila kita membeli langsung atau membeli melalui agen. Kemudian jika melihat dari sisi waktu, 95,1% responden survei pengguna Traveloka menyatakan memang dapat menghemat waktu apabila melakukan transaksi melalui Traveloka. Lalu jika kita membahas resiko menggunakan Traveloka lebih tinggi apabila kita membeli secara langsung, ternyata sebanyak 40,3% kurang setuju, dan di sini memang mayoritas tidak setuju dan kurang setuju ya teman-teman. Berarti ini menandakan bahwa para customer sudah mempercayakan secara penuh terhadap Traveloka sehingga mereka berekspektasi bahwa akan kecil resikonya jika menggunakan aplikasi ini. Lalu yang kemudian apabila ada statement terdapat problem yang sering muncul pada aplikasi Traveloka yang akan mengganggu kenyamanan customer, ternyata sebanyak 43,5% kurang setuju dan 29% tidak setuju, dan ini mayoritas tidak setuju gitu ya. Berarti pada aplikasi Traveloka ini memang jarang muncul gangguan hingga mengganggu kenyamanan customer. Kemudian hasil survei kami tadi dapat dibuktikan dengan adanya review-review positif pada aplikasi Traveloka itu sendiri, dan pastinya tentu akan ada review yang negatif, kayak kritik dan saran untuk Traveloka. Kemudian media konsumen di Google News dan sebagainya tentang Traveloka sendiri juga pasti ada. Namun, jika kita melihat dari top brand, atau ini sebuah award bagi beberapa brand di Indonesia, yang terdapat parameter-parameter untuk mendapatkan top brand ini, how is customer trust in Traveloka, ternyata Traveloka telah menduduki peringkat pertama sejak tahun 2015 hingga tahun 2021, selalu menempati posisi atas pada top brand ini. For several years in a row, Traveloka has taken the top spots for online hotel reservation and online travel agencies categories. Jadi ini membuktikan bahwa memang Traveloka di mata customer itu merupakan aplikasi yang paling bisa diandalkan. Bisa dilanjut oleh teman saya. Bisa di next. Jadi mungkin setelah teman-teman tahu dari perspektif konsumen, kemudian tahu platform dan bisnis modelnya, selanjutnya akan menjelaskan mengenai perspektif. Kemudian ini adalah beberapa list partner dari Traveloka seperti maskapai dan beberapa bank untuk partner pembayaran seperti itu. Nah, sebenarnya
Traveloka sendiri memiliki beberapa partner seperti dari hotel untuk akomodasi, kemudian dari villa, apartemen, kemudian dari untuk tempat wisata sendiri seperti untuk tour, event, workshop, dan lain-lain. Kemudian untuk beberapa service lain seperti rental mobil, shuttle bus, dan airport transport. Nah, sebenarnya partner dari Traveloka ini juga dapat expand bisnis mereka karena sekarang mereka sudah memiliki customer dalam jangkauan Asia Pasifik. Mungkin bisa di next. Nah, ini bukti bahwa dari perspektif para partner di Traveloka memiliki respon yang positif terhadap adanya platform ini karena dari sisi jangkauannya pun mereka dapat menjangkau partner-partner yang membuat bisnis mereka itu lebih growth dari sebelumnya. Nah, di sini mengenai jangkauan sendiri, Traveloka menjamin akan mengembangkan bisnis para partner untuk menjangkau pelanggannya di dalam dan luar Asia Pasifik. Seperti contoh-contoh beberapa partner dari Boga dan Gaya ini, mereka menjelaskan bahwa mereka mendapatkan new market, kemudian mereka mendapatkan exposure dan marketing campaign yang sangat berhasil untuk kenaikan sales mereka sendiri. Kemudian dari Boga juga mereka merasa sangat terbantu dari sisi penjualan karena dari trades yang ada di Traveloka itu dapat menambahkan pengalaman makan yang jadi seamless dan mudah. Mungkin bisa dibahas. Nah, kemudian ini adalah mengenai poin tentang teknologi terdepan yang dimiliki oleh Traveloka dari perusahaan Access. Dari sini dapat disimpulkan bahwa mereka Traveloka membantu dalam laporan penjualan yang diberikan kepada Access yang sangat membantu mereka dalam proses rekapitulasi laporan penjualan mereka. Kemudian bisa next. Nah, kemudian ini adalah mengenai dukungan terpercaya. Pasti consumer trust dan partner trust itu sangat berarti untuk sebuah bisnis. Jadi beberapa partner mengatakan bahwa mereka dalam tanda kutip Traveloka adalah menyediakan best support dan asisten, kemudian juga memiliki friendly customer care. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kemudian mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan ke kelompok kami. Oke, terima kasih untuk Traveloka. Langsung saja teman-teman, pertanyaan untuk kelompoknya Traveloka, silakan. Sambil menunggu ya, mungkin pertanyaan dari saya aja, menurut Anda kepemilikan itu penting nggak sih? Apakah perusahaan platform itu harus dimiliki oleh orang Indonesia? Apakah perusahaan platform seperti Traveloka ini harus berada di Indonesia atau I don't care, as long as kita bisa dapat produk yang paling murah, produk yang paling bagus, kualitasnya reliable, dan seterusnya. Silakan mau ditanggapi atau mau... Terima kasih, mungkin kita tampung dulu ya Pak, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain Pak. Yang lain silakan, kelompok untuk pertanyaan untuk kelompok Traveloka. Izin bertanya Pak. Izin bertanya untuk kelompok dari Traveloka. Seperti yang kita tahu, Traveloka menyediakan pelayanan dalam bentuk mungkin pemesanan hotel atau pembelian tiket pesawat ya. Namun dijelaskan bahwa Traveloka itu sudah mulai memberikan fitur baru seperti pengantaran makanan dan juga layanan kesehatan. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa sih konsumen harus memilih Traveloka untuk mendapatkan pelayanan itu, sedangkan banyak perusahaan serupa yang mungkin sudah lebih lama terjun di bidang itu. Contoh aja mungkin Gojek dan Grab yang mungkin dalam pelayanan makanan, dan Halodoc yang menyediakan layanan kesehatan. Bagaimana Traveloka bisa tetap bertahan dengan memberikan fitur-fitur baru tersebut gitu? Apakah konsumen akan tetap memilih fitur yang diberikan Traveloka atau malah fitur yang diberikan perusahaan lain yang mungkin bisa dibilang sudah lebih dikenal masyarakat gitu? Terima kasih. Mungkin saya izin menjawab pertanyaan yang dari Kenneth dulu ya, Pak. Menurut saya, untuk Traveloka sendiri memang fokusnya tetap kepada reservasi hotel dan akomodasi lainnya. Namun beberapa layanan seperti layanan kesehatan yang dimiliki oleh Halodoc, kemudian layanan pemesanan makanan dan sebagainya, itu kayak sebagai alternatif lain
sebagai pelengkap saja, karena misalnya, apakah suara saya terputus, Pak? Lanjut, silakan. Silakan, Mbak. Terdengar dengan jelas di tempat saya. Jadi itu adalah sebuah alternatif bagi customer yang misalnya kan ada beberapa customer yang mager memiliki 2 aplikasi, dan di dalam satu aplikasi Traveloka dengan menyediakan berbagai banyak layanan, mungkin itu bisa menjadi alternatif bagi mereka. Lalu kemudian apabila Kenneth bertanya bagaimana cara mereka mengatasi atau bersaing dengan beberapa layanan yang ada seperti Grab, itu Traveloka sendiri memiliki promo juga seperti promo restoran dan sebagainya, yang tentunya Traveloka lebih berani menggandeng bank-bank besar seperti BCA atau BRI gitu buat tiket promonya gitu. Setahu saya sebegitu ya, Pak. Atau teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Mungkin saya izin menambahkan jawaban dari Tika bagaimana menjawab pertanyaan dari Kenneth. Sebagaimana kita tahu, memang ada beberapa platform digital juga yang memberikan beberapa media, beberapa jasa yang cenderung sudah lebih dulu mereka lakukan daripada Traveloka sendiri. Namun ada beberapa fitur-fitur tambahan dari Traveloka yang diberikan bagi para penggunanya. Seperti contohnya, Traveloka tetap berfokus pada bisnisnya, itu bisnis perjalanan, mobilitas, dan juga perhotelan. Dan akhirnya mereka melakukan kombinasi di antara kedua itu. Sebagai contoh, ada fitur di mana mereka para pengguna bisa melakukan perjalanan dan juga mendapatkan berbagai voucher makanan, berbagai voucher minuman, ataupun beberapa media e-commerce lainnya, sehingga itu membantu mereka bisa memberikan produk-produk lainnya. Mungkin itu sih beberapa fitur tambahannya yang bisa saya tambahkan juga dari jawaban Tika. Mungkin saya izin menjawab pertanyaan Pak Novi. Mohon maaf Pak, saya off cam karena sinyal yang cukup terkendala di sini. Mungkin nanti teman-teman juga yang akan menambahkan bisa banget. Nah, sebetulnya untuk pengaruh atau kepemilikan dan mungkin pemegang juga untuk shareholder, stakeholder seperti itu akan sangat berpengaruh, karena sebenarnya di sini motivasi sebuah bisnis itu adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri melalui kayak peningkatan kemakmuran pemilik saham, seperti itu. Kemudian untuk beberapa faktor seperti di mana kepemilikannya, kemudian bagaimana lini bisnis dan lain, itu menurut saya sangat penting untuk dipikirkan karena mempertimbangkan cost effectiveness itu sendiri. Sehingga mungkin dari value Traveloka sendiri bisa tercapai dengan adanya strategi-strategi bisnis yang ditempuh oleh Traveloka seperti itu. Jadi untuk poin apakah kepemilikan dan beberapa seperti shareholder atau seperti itu terpengaruh, itu sangat penting atau tidak, menurut saya itu sangat penting kayak gitu, karena itu juga makanya ada seperti ada pemisahan pemilik perusahaan prinsipal dengan manajemen untuk menghindarkan seperti perbedaan dalam asimetri informasi antara pemilik perusahaan dan manajemen itu sendiri. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan. Oke, kalau begitu terima kasih untuk kelompok Traveloka. Kita kasih aplaus yang meriah untuk Traveloka. Setelah ini kita bisa lanjut ke Grab ya. Silakan teman-teman dari kelompok Grab bisa langsung mempresentasikan. Baik. Selamat sore Pak Novi dan teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami dari kelompok 2 Grab mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai digital platform Grab. Next. Next. Maaf, Pak Novi, kami izin mengganti device untuk share screen ya. Baik, sudah terlihat ya. Bisa kita lanjutkan. Baik, topik yang akan kita bahas pada sore hari ini nggak jauh dari yang dibahas oleh kelompok-kelompok sebelumnya, yaitu deskripsi Grab, apa itu Grab, bisnis modelnya bagaimana, sumber dari revenue-nya bagaimana, owner's perspective, customer point of view, sampai dengan partner's point of view. Next.
Seperti yang pada kita tahu, sepertinya banyak teman-teman yang udah familiar dengan Grab. Grab ini merupakan perusahaan teknologi mobile di Asia Tenggara. Seperti kata Pak Novi pada kesempatan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Grab ini berusaha untuk menghubungi antara demand dan supply, yaitu antara pelanggan dengan para mitra seperti pengemudi sampai dengan merchant business untuk menawarkan berbagai produk dan jasa yang dimiliki. Grab ini membawa sebuah visi untuk menjadi yang terdepan dengan secara solutif berusaha memecahkan berbagai permasalahan, terutama di bidang transportasi, infrastruktur, sampai dengan kesenjangan pendapatan khususnya di Asia Tenggara. Pada saat ini, layanan Grab ini tersebar di 6 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Next. Selanjutnya adalah bisnis model dari Grab. Jadi di sini kami membagi jadi 9 blok, di mana tiap blok tersebut memiliki poin-poin yang penting untuk menggambarkan bisnis dari Grab ini sendiri. Yang pertama ada key partners, adalah pihak-pihak yang bekerja sama dengan Grab. Ada OVO, ada bank mitra, ada influencer, ada investor, ada perusahaan asuransi, dan juga ada provider. Kemudian ada key activities, jadi Grab ini adalah sebuah platform penyedia layanan jasa dan juga pembayaran yang dapat diakses melalui aplikasi mobile. Kemudian ada key resource, jadi sumber daya yang dimiliki Grab itu adalah ada technical equipment untuk hardware dan juga software-nya, ada gedung kantor, ada driver, dan juga staf-staf ahli profesional untuk mengawasi dan juga mengembangkan aplikasi Grab ini. Kemudian ada value proposition atau keunggulan yang dimiliki oleh Grab. Di sini kami membaginya menjadi 3 perspektif. Bagi perspektif user sendiri, Grab itu memiliki efisiensi waktu, kemudian memudahkan mobilitas, kemudian untuk merchant sendiri itu untuk mempermudah promosi dan menjangkau lebih banyak customer. Nah, untuk perspektif drivers itu memberikan penghasilan tambahan atau penghasilan utama juga, dan juga memiliki pekerjaan yang fleksibel. Nah, selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship ini Grab hubungannya dengan customer itu dengan memberikan promo-promo, kemudian ada Grab subscription, ada review, ada rating, dan juga ada reward point yang nanti ketika sudah mencapai batas minimum itu dapat ditukarkan. Kemudian ada channel, ini adalah saluran dari Grab untuk melakukan promosi melalui media sosial, melalui website, dan juga App Store. Kemudian ada customer segment. Di sini kami membaginya menjadi 3 perspektif juga. Untuk user sendiri itu tidak ada perbedaan segmentasi pasar karena dapat digunakan oleh semua kalangan. Kemudian bagi merchant itu pemilik usaha yang ingin bisnisnya semakin dikenal dan dijangkau oleh pasar luas. Kemudian bagi drivers itu orang-orang yang ingin menambah penghasilan ataupun masih menganggur sehingga dengan Grab mereka dapat bekerja. Khusus untuk drivers ini sendiri ada persyaratan khusus yang isinya itu untuk menjadi driver itu harus membutuhkan KTP dan juga SIM. Jadi usia, jika belum mencukupi usia jadi tidak bisa menjadi driver dari Grab. Kemudian ada revenue stream, yaitu sumber pendapatan yang didapat oleh Grab, itu ada komisi transaksi setiap layanan, ada dana investor, dan juga ada penghasilan media periklanan. Kemudian biaya yang dikeluarkan oleh Grab itu ada biaya pengembangan aplikasi, ada biaya legalitas, ada biaya tenaga kerja, ada biaya marketing, dan juga ada biaya asuransi. Next. Nah, berdasarkan analisis bisnis model kampus tersebut dapat kita lihat bahwa Grab mampu mewujudkan visinya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui infrastruktur digital, yaitu aplikasi Grab itu sendiri. Nah, dengan adanya aplikasi Grab ini, Grab mampu memberdayakan masyarakat, wirausahaan, ataupun bisnis usaha kecil untuk mengakses pasar secara luas melalui akses digital, sehingga diharapkan dengan akses digital ini para wirausahaan dan masyarakat itu mampu untuk mendapatkan penghasilan yang lebih seperti itu. Ya, selanjutnya adalah platform owners perspektif. Bisa slide selanjutnya. Ya, yang pertama mungkin kita bertanya-tanya apa sih alasan kenapa sih founder dari Grab tersebut bisa punya ide untuk membuat platform Grab ini. Jadi alasan terbentuknya yang pertama kali ini didirikan oleh Anthony Tan dan Tan Hoi Ling pada tahun 2012. Nah, ide ini muncul ketika Tan itu mendengar keluhan dari teman sekampusnya tentang layanan taksi di Malaysia yang sangat buruk, mulai dari rute yang sering salah, bahkan ada manipulasi tarif sehingga harganya menjadi lebih mahal. Nah, dari hal itu muncul pertanyaan seperti 3 pertanyaan di bawah ini, gimana sih kita bisa
punya cara berpergian lebih aman, lebih mudah, lebih efektif kayak gitu. Terus kita bisa bagaimana kita bisa membuat kondisi bekerja mitra pengemudi jadi lebih baik, dan bagaimana cara membuat kehidupan itu lebih mudah dengan platform yang efektif. Nah, dari hal itulah yang menjadi awal terbentuknya Grab. Mulai dari aplikasi yang hanya mendukung perusahaan taksi, menjadi perusahaan teknologi mobile terbesar di Asia Tenggara dan bahkan Asia yang menghubungkan jutaan pelanggan dengan jutaan mitra pengemudi, merchant, dan juga bisnis lainnya. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah misi dari Grab, yaitu Drive Southeast Asia Forward by Creating Economic Empowerment for Everyone. Nah, slide selanjutnya, untuk melaksanakan misi tersebut dan visi Grab tersebut, visinya yaitu Everyday Super App. Jadi, perusahaan Grab ini ingin mewujudkan aplikasi Grab itu bisa digunakan setiap hari dan bisa memudahkan kegiatan sehari-hari. Nah, strateginya itu dengan mengembangkan Grab Platform sebagai bagian dari strategi Open Platform untuk menciptakan Everyday Super App pertama di Asia Tenggara. Nah, Grab Platform ini sendiri merupakan serangkaian API, Application Programming Interface, yang memberikan akses terhadap komponen-komponen teknologi Grab, termasuk transportasi, logistik, pembayaran, autentikasi pengguna, pengiriman pesan, wawasan, dan pemetaan. Nah, Grab juga menambah beragam layanan harian yang sering digunakan dalam aplikasi Grab ini, bersama dengan para mitra unggulan yang dapat menggunakan Grab Platform untuk mengintegrasikan layanan mereka dengan Grab. Nah, sebagai respon dari tujuannya yaitu untuk menjadi Everyday Super App, Grab telah mengubah nama aplikasinya di Play Store dan App Store menjadi Grab Super Apps, sesuai dengan slogan yang digalakkannya, yaitu Your Everyday Everything App. Selanjutnya, nah di sini ada 4 pendekatan yang menjadi tumpuan Grab dalam menggunakan teknologi untuk menghadirkan inovasi kebaikan, inovasi untuk supaya Grab itu bisa digunakan sehari-hari dan untuk membantu semua kalangan masyarakat. Yang pertama yaitu mendengarkan dan memenuhi kebutuhan serta perilaku masyarakat. Yang kedua, menggunakan pendekatan hyperlokal untuk mengatasi kebutuhan dan permasalahan yang berbeda di setiap wilayahnya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi transportasi. Dan yang keempat, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mendorong perubahan positif. Slide selanjutnya. Slide ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya, setelah beberapa tahun Grab berdiri, Grab melakukan akuisisi dan kerjasama dengan berbagai perusahaan untuk meningkatkan inovasi, khususnya di bidang teknologi digital guna mewujudkan rencana untuk menjadi super app di Asia Tenggara. Itu sesuai dengan misi dari Grab sendiri. Nah, untuk akuisisinya, Grab telah mengakuisisi dari Uber, Kudo, KAS Mobile Payments, Bento, dan kerjasamanya Grab sudah mengadakan kerjasama dengan Microsoft, Happy Fresh, Yamaha, dan itu ya. Next. Untuk akses Grab-nya untuk bagi pengguna itu ada yang transportasi, Grab Food, Grab Mart, Grab Express, pembayaran Grab, Grab Rewards, groceries, paket hemat, Grab Kiosk, Grab Gifts, entertainment, dan pengemudi yang terbaru ada transportasi, Grab Food, Grab Express, pusat pengemudi, kode hunting. Mitra penjual ada untuk apa? Grab menyediakan untuk Grab Food dan Grab Kiosk dan Grab Mart. Dan untuk perusahaan, Grab menyediakan Grab for Business, Grab Ads, Grab Gift, Grab Express, dan layanan pengantaran untuk bisnis. Next. Nah, untuk mewujudkan misi dari Grab, Grab mengadakan kampanye dengan mengadakan kerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk to empower people in Southeast Asia to gain critical access to technology, upskilling, and digital services. Nah, apa sih goals yang akan dicapai Grab pada tahun 2025? Yaitu yang pertama adalah improve digital inclusion and digital literacy in Southeast Asia, yaitu untuk memastikan semua orang dari berbagai background atau keterampilan agar dapat merasakan benefit dari pertumbuhan ekonomi digital. Terus yang kedua adalah empowering micro entrepreneurs and small businesses, yaitu untuk memudahkan pelaku UMKM dalam melakukan efisiensi biaya dan meningkatkan produktivitas dengan teknologi. Dan yang terakhir adalah building future ready workforce, yaitu Grab melatih 20.000 mahasiswa dengan bekerjasama dengan institusi pendidikan, non-profit, dan leading technology company. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Sekarang kita akan melihat perspektif dari para pengguna aplikasi Grab. Next. Kami telah melakukan survei kepada 84 responden dengan komponen profilnya didominasi sebanyak 54,83%
wanita dan sisanya adalah pria dengan rentan umur terbanyak yaitu dari kisaran 16 sampai 20 tahun dengan domisili di Yogyakarta. Next. Selain itu, mayoritas pekerjaan para responden adalah mahasiswa dengan pengeluaran per bulan di luar investasi dan cicilan sebanyak 0 sampai Rp500.000. Next. Dari banyaknya fitur yang ditawarkan, dari 84 responden diperoleh 3 alasan terkuat pemilihan Grab, yaitu yang pertama, ada penawaran diskon yang banyak, kelengkapan fitur, dan yang terakhir, kemudahan dari penggunaannya. Next. Selain itu, sebanyak 76% dari responden menggunakan layanan Grab sebanyak 1-3 kali selama 1 minggu, dan sisanya sebanyak 4-6 kali, dan juga 7-9 kali. Next. Selanjutnya, dari 84 responden ini, kami mencoba mengetahui berapa rata-rata nominal yang dikeluarkan oleh pengguna saat melakukan transaksi di Grab. Menurut hasil survei, dari 34 respondennya mengeluarkan uang sebanyak 26-50.000, dilanjutkan oleh 5-25.000, 51-75.000, 75-100.000, dan yang terakhir sebanyak 5 responden sebanyak lebih dari 100.000 di tiap transaksinya. Kemudian selain itu kami juga mencoba mengetahui perspektif pengguna Grab untuk membandingkan harga layanan Grab secara keseluruhan dibanding para kompetitornya. Dengan menurut hasil survei yang tertinggi sebanyak 58,3% atau sebanyak 49 responden mengatakan bahwa Grab cukup murah jika dibandingkan dengan kompetitornya. Next. Kemudian dari banyaknya fitur yang ditawarkan oleh Grab, hanya ada 4 fitur yang sering digunakan oleh 84 responden kami, di mana top dari 4 fitur itu adalah GrabFood dan Shopping, di mana 61 responden menjawab GrabFood dan Shopping. Kemudian dilanjutkan Grab Transport, Grab Top Up, dan juga Grab Delivery. Next. Kemudian sebagai sebuah perusahaan teknologi mobile di Asia Tenggara, tentunya tak luput dari beberapa masalah baik secara teknis dan juga non-teknis. Menurut pandangan para pengguna, melalui survei yang telah disebarkan kepada 84 responden, mayoritas responden atau sebanyak 54,8% merasa jarang mendapatkan masalah saat menggunakan aplikasi Grab. Next. Walaupun jarang, namun masalah yang dirasakan para pengguna dapat disimpulkan pada 3 masalah utama sebagai berikut. Sebanyak 57 responden menyatakan bahwa promo yang diberikan terbatas hanya pada partner tertentu seperti bank, restoran, dan juga yang lain-lain. Pada masalah ini dapat diartikan bahwa terkadang promo yang ditawarkan pada fitur Grab hanya bisa diklaim melalui bank tertentu dan pada merchant bisnis tertentu. Kemudian sebanyak 23 responden menyatakan bahwa titik akurasi Grab sangat rendah. Hal ini dapat dijumpai ketika melakukan beberapa fitur yang membutuhkan titik maps untuk pengantaran kurang akurat, sehingga beberapa kali terjadi miskomunikasi antara pengguna dan juga driver. Kemudian yang terakhir, sebanyak 20 responden menyatakan bahwa ketersediaan driver yang sangat sedikit. Hal ini sering meresahkan para pengguna ketika hendak menggunakan aplikasi Grab. Kerap kali pengguna menunggu terlalu lama atau lebih buruknya kesulitan mendapatkan driver. Dan juga terdapat beberapa masalah lain seperti yang tertera pada slide. Next. Di survei terakhir, kita juga tak lupa meminta saran dari para responden untuk Grab. Saran tersebut kami kerucutkan kepada beberapa poin utama. Seperti yang tertera pada slide, seperti mereka ingin mengembalikan fitur untuk dapat melihat driver di sekitar kita. Terus juga meminta update biar gak usah maksa, please, hehehe, terus perbanyak merchants-nya. Hubungan komunikasi antara pengguna dan driver mungkin bisa lebih ditingkatkan. Minimal order buat dapat promonya kadang gede banget, ada beberapa toko kecil yang justru gak bisa pakai promo, dan juga yang lain-lain. Next. Bisa dilanjut oleh teman saya. Apakah suara saya terdengar? Oke, selanjutnya dari partnership perspektif kita bagi jadi 3, yaitu partnership seperti OVO dan juga beberapa investor, dan juga dari merchant dan juga beberapa driver itu. Yang pertama itu dari merchant, kita menggunakan metode kualitatif di mana kita mewawancarai salah satu merchant. Nah, keuntungannya atau kelebihan dari Grab ini dia UI friendly, jadi lebih mudah dioperasikan bila dibandingkan dengan kompetitor. Nah, terus yang kedua itu user authorization-nya tinggi, di mana kita bisa dengan mudah mengganti produk atau mengganti harga produk seperti itu, dan juga terdapat banyak diskon di platform Grab. Nah, yang konsnya itu komisinya tinggi. Jadi jika dibandingkan dengan kompetitor tuh kadang kita mematok harga yang harus lebih tinggi supaya mendapatkan pendapatan yang sama dengan kompetitor seperti itu. Ada UX problem juga, dan potensi kehilangan konsumennya itu tinggi karena tadi harga komisinya yang tinggi seperti itu. Oke, boleh next. Yang kedua dari ojek atau driver partner. Yang pertama tuh lagi-lagi UI-nya gampang dioperasikan
Dan yang kedua tuh dia punya ranking system di mana yang lebih senior tuh mendapatkan orderan yang lebih banyak seperti itu. Jadi adil. Dan yang kedua tuh yang ketiga tuh ada bonus untuk para driver seperti itu. Cons-nya lagi-lagi kurangnya customer dan UX yang kurang friendly dan harga yang lebih mahal daripada kompetitor seperti itu. Oke, next. Nah, ini ranking system Grab. Jadi dia tuh ada 3 level, member, elite, dan elite plus, di mana untuk naik level tuh memerlukan requirement seperti itu. Boleh, next. Nah, partnership yang kedua itu, yang terakhir itu dengan OVO, di mana OVO sebagai media payment dari Grab seperti itu. Nah, ini punya hubungan mutualis, di mana OVO berencana untuk meningkatkan market share, dan partnership dengan Grab itu beberapa diskon tuh banyak yang ditanggung oleh OVO seperti itu. Oke, next. Baik, dari yang udah dijelasin sama teman-teman saya sebelumnya, Grab ini terus berupaya untuk menjadi yang terdepan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal seperti kelengkapan layanan yang dimiliki, kemudahan akses sampai dengan penggunaan, dan juga beragam promosi yang ditawarkan. Namun, hal ini tuh nggak menghilangkan kemungkinan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam Grab. Menurut kelompok kami, ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh Grab dari masalah-masalah yang tadi kita sebutkan. Next. Pertama, dari masalah ketersediaan driver sedikit, ini Grab bisa berusaha untuk melakukan kemudahan dari syarat pendaftaran yang diharuskan. Kedua, tingkat akurasi Grab bisa meningkatkan akurasi maps untuk mempermudah driver dan penggunanya. Yang ketiga, masalah kesulitan dalam pengajuan promo, Grab dapat menghapus promo yang tidak relevan di masing-masing merchant bisnis. Promo yang tidak relevan pada restoran tertentu tidak perlu ditawarkan agar mempermudah pengguna saat mengajukan promo tersebut. Next. Dan yang terakhir adalah Grab bisa menambahkan gamifikasi dengan penggunaan OVO Points. Hal ini dapat mendorong penggunanya untuk terus bertransaksi menggunakan OVO. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman semua, mungkin dipersilahkan. Oke, terima kasih dari Grab. Silakan teman-teman pertanyaan untuk kelompok Grab. Dari saya mungkin Grab ini kan head-to-head ya dengan Gojek. Menurut Anda, apakah seterusnya Grab dan Gojek itu akan berantem satu dengan yang lain, bersaing satu dengan yang lain, atau mungkin dimungkinkan suatu saat akan terjadi merger atau kesepakatan dan lain sebagainya? Silakan, boleh langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Didiskusikan terlebih dahulu ya, Pak. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Dari kompetitornya mungkin, dari Gojek silakan. Saya mau coba deh Pak bertanya. Silakan. Halo kalau Grab, kebetulan aku dari kelompok Gojek, terus kemarin sempat bikin benchmarking di sosial medianya Gojek sama Grab, terus ternyata itu aku menemukan fakta kalau followersnya Grab itu lebih banyak, cuman ternyata engagementnya Gojek itu lebih banyak dibandingkan Grab itu sendiri, padahal followersnya Gojek tuh lebih sedikit. Nah, kalau menurut kelompok kalian, penting nggak sih Grab itu menjadikan itu sebagai concern? Kayak maksudnya, kayak nggak cuma dari sales-nya aja yang menang, tapi dari engagement sosial media pun juga Grab harus menang. Thank you. Pak, mungkin saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Baptista ya, Pak. Silakan. Untuk menjawab tadi, sebenarnya makasih ya Bista udah bantu kita juga ngasih kayak engagement-nya Grab lebih rendah daripada Gojek, padahal followersnya lebih tinggi dibanding Gojek. Menurutnya penting atau enggak? Penting banget, karena selain sales juga engagement bisa menjadi salah satu tools juga ya untuk meningkatkan sales itu sendiri, karena kalau engagement-nya tinggi, kemungkinan Grab menjadi perusahaan yang atraktif juga, cukup atraktif untuk para pelanggannya juga. Dan menurut kelompok kami dan menurut saya sendiri penting banget untuk meningkatkan engagement dari Grab untuk bisa head to head ya tadi dengan Gojek itu sendiri. Gitu sih, Bis. Ada pertanyaan tambahan lagi nggak?
Mungkin kalau buat tambahannya, kalau dari menurut kelompok kalian sendiri, kayak solusinya apa ya buat bisa meningkatkan engagement itu sendiri, biar seimbang sama followers-nya Grab? Thank you. Mungkin saya izin bertanya. Seperti yang kita ketahui, Grab merupakan salah satu aplikasi yang melakukan praktek bakar uang ya, dan itu emang sangat efektif mungkin. Nah, menurut kalian untuk jangka waktu ke depannya sehat nggak sih kalau misalnya Grab terus-terusan bakar uang, lalu dampak positif dan negatifnya secara general tuh apa? Terima kasih. Baik, izin menambahkan tadi dari untuk meningkatkan engagement Grab, tadi kita udah bilang bisa aja lewat gamifikasi. Jadi ketika Grab memiliki promosi, itu dan di-share di sosial medianya, itu bisa, menurut kami juga bisa meningkatkan engagement dari Grab itu sendiri. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Oke, saya rasa belum ada yang ingin menambahkan. Apakah sudah menjawab? Udah, thank you Citra dan teman-teman Grab. Terima kasih. Selanjutnya saya izin menjawab dari pertanyaan Pak Novi, memungkinkan nggak sih kalau misalnya Grab ini bisa merger sama Gojek? Dilihat dari sisi memungkinkan atau tidaknya, menurut kelompok kami memungkinkan, walaupun sebenarnya Grab sendiri sudah besar ya, karena kemarin habis merger dengan Tokopedia. Cuma melihat dari pertemuan sebelumnya dari Apple, ekosistem bisnis Apple yang ternyata kompleks dan banyak sekali kerjasamanya, ini memungkinkan sekali jika misalnya nanti di masa yang akan datang ada kerjasama, walaupun itu sedikit, mungkin ada kerjasama baik dari Grab dan Gojek, seperti itu. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Mungkin saya akan menambahkan, kalau menurut kelompok kami ada kemungkinan merger daripada, kan kita tahu bahwa persaingan Grab dan Gojek itu sama-sama besar, sehingga masing-masing perusahaan itu sama-sama saling bakar uang kayak gitu. Nah, mungkin bisa jadi di masa yang akan datang mereka akan merger untuk mendapatkan pasar yang lebih luas, sehingga mereka tidak perlu bersaing lagi, tetapi dengan bergabungnya mereka, profit akan semakin besar, dan konsumen pun juga akan semakin banyak, hanya dengan satu aplikasi Gojek atau Grab yang di merger itu. Sekian dari kelompok kami. Ada teman-teman lagi yang mau nambahin? Mungkin saya mau menambahkan juga. Jadi dari teman-teman semua kan tadi menyampaikan bahwa ada kemungkinan untuk Gojek sama Grab ini untuk merger. Nah, kemungkinan hal ini tuh juga bisa menjadikan Gojek untuk lebih meluaskan pasar seperti Grab yang tidak hanya di Indonesia saja, tapi di luar negeri begitu. Jadi perluasan pasar itu akan menjadi concern untuk kedua startup ini. Maksud saya kedua perusahaan ini, Gojek dan Grab begitu. Permisi, mau menambahkan lagi untuk pertanyaan Tika. Tadi kan Tika bertanya mengenai proses bakar uang Grab ya. Nah, apakah bagus untuk kedepannya? Terus pro kontranya apa? Nah, tentu aja kalau misalnya tujuan utama sebuah perusahaan startup bakar uang itu tentunya buat nyari market share kan. Mereka mencari terus pengguna-pengguna baru, nah dengan cara memberikan diskon dan segala macam. Nah, pro-nya adalah mereka mungkin bisa mendapatkan market share, cuman kontranya adalah market share yang mereka dapatkan itu tidak permanen, kayak mereka menggunakan hanya sebatas diskon aja. Mungkin dari 100% pengguna yang beneran menggunakan tidak menggunakan diskon itu hanya 10%, 90%-nya menggunakan hanya karena diskon. Nah, jadi kalau misalnya terus-terusan seperti itu, tentunya perusahaan dan juga investor akan berat untuk terus sustain di bisnis tersebut. Nah, solusinya adalah sebenarnya menyerempet ke pertanyaan sebelumnya mengenai Grab, kompetisi antara Grab dan Gojek. Kan kedua perusahaan ini bisa dibilang berkompetisi di industri yang sama dan mereka akan terus berkompetisi dengan membakar duit secara kasarnya. Nah, jadi kayak mereka akan terus memberikan promo supaya bisa merebut customer satu sama lain kan. Nah, jadi menurut saya untuk agar mereka berdua sustain ini, benar yang dibilang sama teman-teman tadi, keputusan merger mungkin bisa lebih bagus karena menguntungkan juga untuk kedua belah pihak, karena yang kita tahu Gojek itu perusahaan di Indonesia dan Grab itu perusahaan yang berasal dari Singapura atau Malaysia, seingat saya, sorry kalau misalnya ada salah. Jadi antara Gojek dan Grab itu bisa memperluas pasar mereka di
ini di luar negaranya masing-masing seperti itu. Dan juga mereka bisa tidak berkompetisi lagi, jadi bisa mendapatkan kedua belah market share yang sama. Terima kasih. Terima kasih Fadli atas jawabannya. Oke Pak, mungkin terakhir saya mau melengkapi tadi ya jawaban Citra yang mengenai jawaban Dista. Tadi juga saya skimming dikit tentang Instagram dan media sosial dari Grab dan juga Gojek. Mungkin tambahan untuk meningkatkan engagement. Setelah itu saya lihat tadi dengan meningkatkan konten-konten yang juga atraktif, karena bisa dilihat ternyata konten-konten dari Instagram di Grab itu cukup kaku, hanya memberikan seperti informasi terkait GrabCar dan lain-lain promo-promo saja. Tapi kalau misalnya kita lihat dari Gojek itu dia ngasih berbagai konten yang lebih random gitu sih Pak, kayak misalnya ngasih pengertian kalau misalnya driver bilang the destination artinya adalah saya dikit lagi tiba, seperti itu. Mungkin itu lebih atraktif di hadapan para penggunanya, seperti itu. Bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan engagement daripada pengguna. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok Grab. Kita bisa kasih applause yang meriah buat kelompok Grab. Selanjutnya, ruang guru ya, setelah kelompok Grab. Silakan. Ini izin share screen ya, Pak. Ya, disclaimer sebentar ya, di rumah saya sedang mati listrik, jadi baterainya ini sekitar 40-an%, jadi nanti kalau tiba-tiba off, ya kita terpaksa harus berhenti sampai di situ, kita lanjutkan pekan depan, tapi mudah-mudahan masih bisa survive. Monggo silahkan dari ruang guru. Gimana? Ada trouble atau? Ya, mohon maaf ya Pak, kami tunggu sebentar karena ya, mungkin ada untuk. Mungkin teman-teman kelompok ada yang bisa nggak ya? Mungkin saya izin restart laptop dulu. Coba yang lain silahkan coba tolong ya. Kayaknya ada masalah di tempat saya. Anda sering mengalami masalah-masalah kayak gini atau hanya baru kali ini selama kuliah daring ini? Masalah koneksi atau masalah mati listrik atau apapun itu? Mati listrik pernah Pak. Berapa kali Pak? Mati listrik yang sering ya. Kalau koneksi yang naik turun, ini juga. Ya, koneksi kadang juga sih Pak. Pak, bolehkah dilanjut dengan kelompok yang selanjutnya dulu aja, karena kami benar-benar lagi trouble juga. Sementara saya sendiri juga kalau share screen biasanya koneksi saya langsung turun gitu. Oke, baik. Kalau begitu, maaf sekali ya Pak. Setelah ruang guru ada Bukalapak, siap? Bisa presentasi? Baik Pak, sebentar ya Pak. Silakan. Ya, baik, saya mulai ya Pak. Apakah suara saya terdengar? Silakan Mbak, silakan. Oh ya, selamat siang Bapak Novi, selamat siang teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok Bukalapak, saya Wina, dan hari ini saya ditemani oleh teman saya Cahyo untuk mempresentasikan tugas kelompok kami. Next. Nah, ini ada topik yang akan kita bahas. Yang pertama, about the platform. Yang kedua ada business model, yang ketiga ada sumber pendapatan, yang keempat ada platform owner perspective, yang kelima ada customer perspective, yang keenam ada partner perspective. Oke, next. Nah, berikut adalah anggota tim kami. Next aja. Oke. Jadi apa sih Bukalapak itu? Bukalapak merupakan salah satu platform e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, Bukalapak ini didirikan pada tahun 2010 oleh Ahmad Zaki dan juga 2 orang temannya. Bukalapak ingin menjadi platform bagi setiap orang untuk memperbaiki taraf hidup mereka, serta dapat melakukan jual beli secara tenang dan juga nyaman. Nah, seperti makna di balik logo barunya Bukalapak, Bukalapak ini mempunyai tujuan untuk menciptakan ekonomi yang adil bagi semua orang di Indonesia. Next.
Nah, Bukalapak memiliki dua layanan. Yang pertama ada online marketplace, yaitu platform online untuk para pelaku UMKM memulai bisnis mereka dengan jumlah modal yang minimum dengan exposure pasar yang lebih besar. Bukalapak juga menawarkan layanan pada konsumen di Indonesia untuk berbelanja secara mudah melalui platform Bukalapak dalam bentuk website maupun mobile app. Kemudian layanan yang kedua adalah Mitra Bukalapak, yaitu layanan bagi para pemilik bisnis atau individu untuk mendapatkan pasokan distribusi secara langsung dari Bukalapak. Kemudian yang selanjutnya. Nah, kemudian ini adalah model bisnis kanvas dari Bukalapak, di mana Bukalapak memiliki target pasar yang luas, yaitu masyarakat Indonesia, kemudian pelaku bisnis, dan juga information seekers. Nah, untuk menjaga loyalitas konsumennya, Bukalapak ini membangun hubungan atau customer relationship dengan menawarkan berbagai diskon, layanan quick buy, dan jaminan uang 100% kembali jika barang tidak dikirim. Nah, kemudian untuk menjangkau setiap konsumernya, Bukalapak menggunakan channel berupa platform website dan juga mobile app. Kemudian Bukalapak menawarkan beberapa value untuk konsumennya, antara lain kemudahan akses, keamanan, garansi money back, kepastian pengiriman barang, dan juga pengembalian uang. Kemudian dalam proses bisnisnya, Bukalapak ini memiliki beberapa key partner, seperti yang tertera di slide. Kemudian untuk aktivitas bisnis yang dilakukan, yaitu Bukalapak melakukan pengelolaan dan pembuatan layanan platform marketplace, kemudian mengelola sosial media, dan juga melakukan pencarian supplier atau pelaku bisnis. Kemudian key research-nya Bukalapak ada desainer, profesional IT, administrator, staff, dan juga karyawan lainnya. Untuk cost structure-nya terdiri dari online data storage, IT infrastruktur, advertising, dan juga cost operasional lainnya seperti R&D cost. Next. Sebelumnya. Sorry. Oke. Nah, ini ada sumber pendapatan Bukalapak. Yang pertama ada komisi penjualan, yaitu pendapatan yang berasal dari komisi penjualan barang dari para pelapak dan komisi penjualan produk Bukalapak seperti pulsa dan juga token listrik. Komisi penjualan ini menjadi pendapatan terbesarnya Bukalapak, yaitu sebesar 73%. Nah, kemudian yang kedua ada iklan dan promosi Bukalapak, yaitu pendapatan ini berasal dari biaya iklan atau promosi yang ditawarkan kepada pelaku bisnis yang ingin mempromosikan produknya. Kemudian yang ketiga ada fee logistik, yaitu pendapatan yang berasal dari fee logistik. Ini tergantung pada frekuensi transaksi yang terjadi dalam platformnya Bukalapak. Kemudian yang next selanjutnya. Oke, yang keempat ada komisi mitra. Pendapatan utama Bukalapak ini juga cukup besar, berasal dari mitra Bukalapak yang presentasinya sekitar 14%. Kemudian yang kelima ada e-warung. Nah, Bukalapak ini memperoleh pendapatan dari para produsen FMCG yang menyuplai barang untuk dijual lagi oleh para mitra Bukalapak. Kemudian yang keenam ada buka pengadaan. Buka pengadaan ini merupakan fitur untuk perusahaan yang membutuhkan pengadaan barang seperti perlengkapan kantor atau perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cahyo. Baik, kita memasuki topik keempat dari 6 topik. Yang pertama adalah platform owners perspective. Nah, sebagai pemilik, Bukalapak ini memiliki tujuan utama untuk menyediakan semua orang akses yang sama terhadap permodalan, teknologi, dan infrastruktur untuk mengembangkan UMKM, terutama melalui teknologi. Nah, sama seperti visi Bukalapak, yaitu menjadi online marketplace nomor 1 di Indonesia, dan misi Bukalapaknya itu memberdayakan UMKM yang ada di seluruh penjuru Indonesia.
Kemudian Bukalapak itu memperluas bisnisnya ke pasar e-commerce yang menjual berbagai barang fisik dan digital dan melakukan diversifikasi lebih lanjut ke pengadaan retail di sepanjang jalan. Nah, topik kelima adalah consumers perspective. Ini ada data transaksi e-commerce Bukalapak dan kompetitor ya. Ini Tokopedia merupakan platform e-commerce yang paling banyak dikunjungi masyarakat Indonesia. Ya, setiap bulannya Tokopedia dikunjungi 132,8 juta kali. Nah, di sisi lain, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan Blibli masing-masing secara berurutan menempati peringkat 2 hingga 5. Nah, SimilarWeb mencatat Shopee mengantongi kunjungan bulanan 116 juta kali. Sementara itu Bukalapak dikunjungi 28,9 juta kali setiap bulan. Pengunjung bulanan Lazada mencapai 25,69 juta kali dan Blibli dengan 17,98 juta kunjungan pada periode yang sama. Nah, kami juga melakukan survei kecil-kecilan. Dan di sini profil respondennya adalah usianya kebanyakan usia 20 tahunan, jadi ya 17 sampai 25 tahun, kemudian berprofesi sebagai mahasiswa dan pelajar, dan penghasilannya kebanyakan adalah 100 sampai 200, dan pengeluarannya setiap transaksi online sebesar 1 juta, 1 sampai 1 juta. Ini adalah frekuensi penggunaan Bukalapak dalam 1 bulan terakhir, yaitu 80% itu tidak pernah membuka Bukalapak. Dan 1 sampai 3 kali itu ada 20%. Sekitar 20% itu membuka 1 sampai 3 kali dalam 1 bulan terakhir. Kemudian, apakah mereka pernah bertransaksi di Bukalapak? 63% mengatakan tidak, sementara yang 37% mengatakan iya. Nah, di sini tuh seluruh responden pernah menggunakan Bukalapak, tetapi persentase yang pernah bertransaksi di Bukalapak hanya sebesar 37. Demikian. Oke, nah inilah 3 alasan utama menggunakan Bukalapak. Yang pertama itu tidak banyak iklan mengganggu, yang kedua banyak pilihan untuk jenis produk tertentu, misalnya buku dan barang elektronik pre-loved, dan juga diskon dan promo. Oke, nah kemudian kita menuju ke 3 alasan utama yang kita survei itu menggunakan platform selain Bukalapak, yaitu dengan fitur gratis ongkirnya seperti di Tokopedia atau di Shopee, di Grab juga banyak fitur gratis ongkirnya, terus juga seller banyak pilihan produk dan harga lebih variatif, serta diskon dan promo yang lebih banyak juga. Nah, kita menuju ke topik ke-6 dari 6, yaitu terakhir, yaitu perspektif. Yaitu di Bukalapak terdapat mitra Bukalapak ya. Untuk berhubungan dengan para mitra UMKM, Bukalapak memiliki suatu platform berupa aplikasi yang bernama Mitra Bukalapak. Aplikasi ini mewadahi para pelaku usaha UMKM yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dengan berjualan produk grosir dan atau produk virtual. Sebagai partner dari Bukalapak, ada beberapa keuntungan. Yang pertama adalah praktis dan aman. Berbagai macam transaksi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, hanya melalui satu aplikasi secara aman dengan bantuan layanan live chat yang tersedia 24 jam. Yang kedua adalah lengkap. Jika kamu bergabung menjadi mitra Bukalapak, kamu bisa menjual semua produk yang tersedia di aplikasi. Selain kamu bisa membeli berbagai macam produk grosir secara online dengan harga bersaing, tersedia juga produk pulsa, token listrik, PDAM, Telkom, kirim uang, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah murah. Seringkali pihak Bukalapaknya ini memberikan diskon kepada mitranya tersebut. Yang keempat adalah cepat, dan yang kelima adalah banyak sekali promo dan cashback per bulannya. Ini dia kelebihan jualannya tadi ya. Nggak perlu punya tempat usaha, bisa mengajukan pinjaman, bisa menerima pembayaran non tunai, banyak produk grosir dan virtual yang lengkap, dan promo diskon serta cashback. Nah, ini apa sih kata mitra Bukalapak terhadap Bukalapak
terhadap mitra Bukalapak ya. Ini ada Ibu Neni Suryani, wah gajinya 16 juta ya. Saya buka warung belum lama dan langsung gabung dengan mitra Bukalapak. Alhamdulillah omset saya ikut naik. Dan ada juga yang penghasilan per bulan 125 juta. Alhamdulillah warung biasa jadi luar biasa. Ada bayar BPJS, listrik dan lain-lain. Mudah, praktis, untungnya lumayan besar. Ya begitu juga dengan Ibu Lia Subono yang ada di samping kanan. Oke, demikian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih dan selamat sore. Oke, terima kasih untuk teman-teman Bukalapak. Silakan teman-teman yang lain pertanyaan atau komentar barangkali untuk teman-teman di Bukalapak. Anda masih ingat ya mungkin beberapa waktu lalu kan setelah IPO sahamnya diluncurkan di market, terus kemudian harganya turun, jeblok. Para pemegang sahamnya pada protes di platform, pada protes di Apple Store, pada protes di Play Store, dan lain sebagainya. Menurut Anda ini fenomena yang seperti apa sih? Risiko yang wajar dihadapi oleh perusahaan teknologi atau ini anomali gitu? Ini sesuatu yang aneh. Silakan kalau ada yang lain pertanyaan atau komentar untuk teman-teman Bukalapak. Atau mau langsung dijawab juga boleh, monggo silakan. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Novi. Apakah dari teman-teman yang lain ada juga pertanyaan yang ingin diajukan? Persilakan. Dari Tokopedia mungkin yang berhadapan langsung dengan Bukalapak. Pak, saya izin bertanya. Silakan Mbak. Terima kasih sebelumnya atas presentasinya. Saya izin bertanya, menurut kelompok Anda, hal apa saja dari Bukalapak yang kiranya membuat Bukalapak ini masih bisa bertahan menghadapi pesaing-pesaingnya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Widya atas pertanyaannya. Jadi saya ingin mencoba menjawab secara singkat, nanti boleh dari teman-teman untuk menambahkan ya. Jadi apa daya saingnya ya dibanding dari entah Tokopedia ataupun Shopee. Nah, itu padahal kan keduanya itu lebih raksasa daripada Bukalapak. Nah, di sini dijelaskan di suatu jurnal bahwasanya dengan begini Bukalapak itu lebih fokus kepada mitra Bukalapaknya, sehingga tidak perlu untuk jor-joran promo, menghabiskan banyak uang, bakar-bakar uang untuk biaya marketing dan untuk meningkatkan growth. Jadi mereka berfokus pada bisnis online to offline yang core bisnisnya adalah meningkatkan kapasitas dari mitra Bukalapaknya ini. Demikian. Baik, teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Silakan. Atau ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman yang lain? Ini mohon maaf sekali ya. Ternyata baterai saya langsung drop tinggal 3%, jadi sebentar lagi mungkin off. Listriknya masih belum nyala, jadi mungkin kita stop dulu sampai di sini. Masih ada 2 kelompok lagi ya, dari Gojek dan Ruang Guru, juga Bukalapak, nanti kita bisa lanjutkan di sesi pekan depan gitu. Mohon maaf sebelumnya, unexpected disruption, karena mati lampu, jadi ini baterainya beneran tinggal 3% ya, sebentar lagi off. Jadi mungkin kita cut dulu sampai di sini, nanti kita lanjutkan pekan depan. Mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamanannya. Sehat-sehat semuanya ya, Mas dan Mbak sekalian. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Selalu Pak. Terima kasih ya semuanya.